Izin Pak Bayu, terima kasih Mari, sekali iya. atas segala pencerahannya. Hanya sedikit mungkin yang akan saya tanyakan. Sebetulnya saya motivasi datang ke sini memang ada dua kegagalan. Yang pertama memang saya petani melon Go dan Alisa dulu. Yang kedua pernah ke Butternut atau Labu Madu Pak. Emang keduanya mengalami kegagalan. Bulan Juni 2023 saya sebagai petani melon pemula. Karena melihat bagusnya harga di pasar-pasar, harga melon itu waktu itu per kilonya 20.000 Pak. Dan teman saya bersama saya kerjasama untuk membuat pertanian melon tidak pakai GH tapi itu di alam terbuka. Betul. Dan saya lokasinya di Sumedang itu MDP-an di bawah 500 Pak di daerah Tomo. Alhamdulillah berjalan selama 6 bulan. Dengan jumlah waktu itu sekitar 4.500 pohon dan hasilnya yang bisa hanya seperempat dari modal 35 juta waktu itu dapatnya hanya sekitar 3,5 juta jadi gagal dan diganti lagi oleh Butternut. Wah, ini kita coba barangkali di daerah agak panas ini bisa dengan Labu Madu Pak. Ternyata saya nanam di awal awal Desember kemarin Pak. Betul. Di Februari gagal lagi, bukannya bagus tetapi pohonnya malah layu dan banyak yang menguning. Ini terima kasih kalau masalah itu udah jelas Pak, karena sekarang saya beralih ke ayam Pak. Dan ayam pun sekarang bingung juga memilihnya karena saya ada 30 ayam Pak. Ini jantannya ada 3, tapi betinanya tuh ada jenis Mardi, KUB dan ayam Bangkok. Betul. Yang mana Pak itu yang harus kira-kira menurut Bapak perlu dikembangkan oleh saya dikarenakan saya butuhnya untuk memasukkan dagingnya Pak ke rumah makan yang dekat di sekitar saya. Baik. Yang paling utama kegagalan yang 2 itu Pak, mohon pencerahannya. Baik. Apakah ada yang salah Pak? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, wah ini baunya enak sekali. Wah ini, iya, ini nangka kelihatannya ya. Hidung kita itu pinter ya Bapak Ibu ya. Vanili ya, vanili sama nangka ini mungkin. Ini kelihatannya kolak ini hangat-hangat gitu pas hujan. Saya cerita dulu biar tambah lapar. Sorry, saya lupa Bapak Ibu. Di dalam peraturan ayam. Pelihara ayam ini ada peraturan dan tidak boleh dilanggar. Yang pertama, ketika kita sudah pelihara ayam, tidak boleh datangkan bibit baru. Bapak Ibu mulai dari 10 ekor, sudah bersyukur dari 10 ekor. Mulai 1 ekor, bersyukur 1 ekor. Jadi Pak, Bapak kan sudah punya macam-macam bibit di situ. Bapak petakan untuk menjadi galur. KUB campur KUB, ayam apa aja tadi, ayam Bangkok campur ayam Bangkok, satunya ayam apa? Ayam Adim campurkan sendiri. Lah nanti ketika dia punya anak, ini A, B, C. Nanti A kawinkan dengan B, A kawinkan dengan C. Begini ya Pak ya. Lah nanti sambil Bapak menciptakan calon induk. Ini saya ciptakan, Bapak Ibu pertama saya tidak ngajari ini kan, belum kan, ini genetik. Kalau bisa kita kan berusaha untuk tidak inbreeding. Jadi dari 10 itu pisahkan anaknya ini. Jadi cari pejantan-pejantan yang kita seleksi. Jadi saya minta maaf ketika pelihara ayam sambil nganggur, sambil nulis. Ini anaknya si A, ini anaknya si B, ini anaknya si C. Ya, terus habis gitu buatkan KTP Pak. Nah, tujuannya apa? Besok ketika ayam ini sudah generasi 1, 2, 3, 4, ini supaya ayam Bapak Ibu sudah punya galur sendiri. Dan nanti siapa yang terpilih? Ayam-ayam terbagus. Sehingga ayamnya telurnya banyak, dagingnya cepat besar, rasanya empuk lah begitu. Apa? Iya toh Pak? Harus 4 kali Pak. Jadi anak, cucu, cicit, buyut. Nah sudah. Itu baru ketemu galur nanti. Terus yang kedua, saya minta tolong betul Bapak Ibu, kandang ditulisi penyakit dilarang masuk. Supaya Bapak Ibu ketika baca itu sambil baca sambil tertawa.
dan bilang penyakit dilarang masuk. Karena apa? Kata-kata kita itu adalah doa. Setuju? Saya dulu pernah dengar waktu Tung Desem Waringin ya, dia berseminar, sebenarnya bukan Tung Desem, si Tio Saki kalau tidak salah. Dia cuma berkata begini, ketika Bapak Ibu mau tidur, bilang ke tubuhnya, besok bangun jam 4. Tanpa disuruh, kita akan bangun jam 4. Asalkan pasti. Tetapi kalau Bapak Ibu besok bangun sepagi-paginya, tubuh kita akan bingung. Nah sama, ketika Bapak Ibu berkata penyakit dilarang masuk, maka pikiran kita akan terbawa untuk membuat sesuatu yang membuat penyakit tidak bisa masuk. Karena apa? Itu doa yang selalu kita ucapkan. Oh ini baunya menggoda sekali ini. Nah terus yang kedua untuk semangka dan melon, begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisnis cari untung atau cari pekerjaan? Tujuannya kan untung kan, berhasil kan. Lebih baik mana tanam 100 gagal atau tanam 1 berhasil? Saya minta tolong, kita enggak perlu, minta maaf Mak ya, saya ngajari dari basic. Saya dulu bersama teman kerjakan ini juga. Setiap hari kita cuma tanam, enggak usah tiap hari, seminggu sekali 7 polybag tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak atau sedikit? Sedikit. Benih beli online aja, bijian. Anggap aja buang uang 50.000 gitu ya. Sudah, setiap minggu saya mau buang uang 50.000. Anggap aja uang makan jajan hilang, gitu aja. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu. 8 minggu itu berapa? 2 bulan ya. 2 bulan berarti kurang, 10 minggu. Oke. Berarti total modal berapa kalau satu minggu 50.000? 500. Besar atau kecil? Untuk waktu hampir 3 bulan. Kecil ya? 100.000 lah. Bapak Ibu minta tolong. Goal kita kan cuma panen melon kan. Kita enggak ngoyo-ngoyo, 1 pohon ini cuma keluar 1 saja. Tapi karena 10, kira-kira ngerawatnya bagus atau tidak? Diperhatikan, ada ulat aja enggak usah disemprot, tinggal dipetes gitu aja kan. Ada penyakit tinggal dibunuh gitu aja kan. Tapi saya minta tolong. Tapi karena ini bagus, kualitasnya bagus, jualnya enggak aneh-aneh. Tetangga semua bisa beli kok. Kalau ditanya orang produksi melonnya terus, oh terus, tiap minggu berapa? 10. Saya pesan 1 ya, saya pesan 1 ya, saya pesan 1 ya. Tapi saya yakin ini keberhasilan di atas 75%. Setuju? Kita sudah tahu kok jawabannya. Yang membuat kita tidak berhasil karena terlalu banyak. Sehingga kontrolnya kurang. Tetapi kalau sedikit. Loh ini kan cuma main-main Pak, uangnya tidak bisa untuk belanja. Loh daripada uangnya hilang, lebih baik uang kita bertambah. Betul atau tidak? Tanam 3.000, ruginya 20 juta. Tanam 500, setiap minggu dapat, enggak usah banyak-banyak lah, 1 pohon 10.000 deh. Memang sedikit, cuma 100.000. Tapi 100.000 kalau kita sudah pinter, kita taruh lagi di situ. Sekarang 10, 1 tahun berikutnya bisa setiap minggu 1.000. Caranya bagaimana? Kapasitas orang yang ditambah, jangan gaji Pak, bagi hasil. Tak percaya ya, urus cuma 1.000, urus lagi yang 1.000, urus lagi 1.000. Berarti Bapak punya 10 pasukan. Jangan 1 lokasi, berbeda-beda. Sehingga apa? Setiap minggu bisa panen. Besok kalau lebih pintar lagi, setiap hari. Akhirnya kita disebut jeragan melon. Nah, simpel ya. Bapak Ibu, yang kita butuhkan itu. Tapi gara-gara melon, tolong pelihara kambing dan ayam. Kambing untuk apa? Ingat baik-baik, melon tidak butuh besar. Melon butuh manis. Yang manis itu kambing dan kelinci. Kalau mau kelinci, Bapak Ibu, percayalah, mau break di atas 17, kasih itu kencing kelinci, kencing kambing, kotoran kelinci. Saya jamin break 17 ke atas. Jadi makan kayak gula. Nah, gitu.
Oke, ke depan. Ini terakhir Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan ada dua. Yang pertama terkait dengan konsep yang ada di BSM, khususnya teori pemula gitu Pak. Kan disarankan Bapak, saya lihat di YouTube, setelah pulang dari sini untuk terus mencoba mulai dari yang 200 meter. Betul. Kemudian mungkin kalau sudah mulai ada pengalaman itu ke 1005. Nah untuk dari yang 200 meter persegi itu kan Bapak selalu menekankan tentang untuk tanaman yang bisa dihasilkan untuk panen harian. Iya, 30 hari paling lama. Itu. Nah pertanyaannya khusus untuk di daerah saya sendiri, kangkung tumbuh tapi lakunya tidak begitu bagus Pak. Betul. Ya, nanti biar solusinya bagaimana itu. Yang kedua, Bapak terus menyarankan tentang apa yang proteinnya tinggi itu apa lupa namanya? Krokot atau asola. Enggak, yang asola. sayuran Pak. Sayuran protein tinggi. Sayur yang bukan Bu, yang hijau. Lupa pokoknya itu aja biar nggak terlalu panjang. Nah, untuk nama yang lupa itu sebetulnya di saya tidak terlalu memasyarakat. Sebenarnya protein ini kelor, katu atau apa? Temennya kangkung itu. Temennya bayam. Bayam. Lupa. Tolong dibantuin itu maksudnya. Bukan masyarakat, mungkin kesadaran masyarakat juga, termasuk saya sendiri. Bukan nggak suka mereka itu, termasuk saya sendiri, tapi mungkin tidak begitu membudaya. Betul. Dikarenakan karena saya di kampung di pelosok, daerahnya pelosok. Jadi kalau kangkung biasanya ambil di sungai saja ada. Gitu Pak. Jadi nggak beli pun, minta pun jadi gitu maksudnya. Nah itu mohon ada penjelasan karena ini dianggap bagi saya pemula gitu, sendiri pemula. Nah untuk naik yang ke 1005 kan ada syaratnya, punya kambing, punya ayam, punya kolam. Nah untuk tahapan itu Pak, kalau kita berbicara tentang angka 1 sampai 9 itu yang 1, 2, 3, 4-nya itu tolong dijelaskan. Baik. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan tadi domba yang kandangnya dari Bapak gitu, bibitnya dari Bapak, terus diurus sama orang, yang pembagiannya 40-60 diperjelas kembali sampai tuntas itu Pak. Termasuk anaknya kalau ada 2 jenis, betina dan jantan, kalau nggak salah dengar, jantannya ke yang merawat, yang merawat, betinanya ke Bapak. Betul, ya. Kalau seandainya dua-duanya jantan, bagaimana? Jantan betina maksudnya bagaimana? Oke. Sampai tuntas aja Pak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita bersabar dan kita melatih supaya lebih hafal. Jadi begini, ketika kita planning tentang penghasilan harian, syaratnya ada 3 Mas. Yang pertama, sayur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, yang pasti laku. Yang ketiga, yang harganya murah. Itu kuncinya. Jadi sebelum tanam, saya tidak harus Bapak Ibu harus tanam kangkung, tanam bayam, tidak. Tanya dulu kira-kira yang dibeli masyarakat itu apa. Kalau Masnya nanti sudah pinter, buat tanaman ini adalah tanaman obat semuanya. Daerahnya dataran tinggi atau dataran rendah? Sedang, dekat pantai. Penyakit yang paling banyak apa di sana? Berarti asam urat atau kolesterol? Oh, belum ke sana. Bukan. Penyakit masyarakat kalau di sana ketemu orang gitu, sakitnya apa? Bukan penyakit masyarakat. Penyakitnya yang paling banyak asam urat, kolesterol, darah tinggi, atau diabetes. Yang ini Pak, kanker enggak ke tulang itu. Tulang, berarti osteoporosis, asam urat gitu. Seledri di sana banyak atau tidak?
0%. Enggak, seledri hampir tidak ada ya. Pasti beli ke orang kan. Nah, kalau enggak ada tanam seledri. Kalau nanam bahasanya beda lagi. Kalau biasanya sayur untuk dimakan, sekarang dirubah. Karena banyak orang yang sakit tulang. Nah, gitu toh. Tahu kenikir enggak? Kenikir seperti yang di depan. Sayur itu. Belum ya? Mana Pak KB ini ya? Pak KB mana Pak KB? Kalau bahasa sana kenikir itu apa toh? Pak KB ini sesama Sunda ini. Pak KB kan orang Banten. Sebentar. Seandainya begini, seandainya nih, kenikir juga ya. Seandainya. Kalau kangkung enggak laku, kalau bayam enggak laku. Ada prospek bisnis yang bisa kita lihat, yaitu jangan ke saya. Ini Pak, bisa tahu tanaman apa ini? Pernah lihat tidak? Dipegang dulu, dicoba dimakan rasanya, tapi jangan mengembek ya. Dicipi rasanya dulu. Kenikir ya bahasa tadi itu kalau misalnya Sunda itu kanikir. Ya samalah kalau begitu. Kalau lihat ininya Jawa Timurnya masih 50-50. Coba dimakan dikit. Boleh, aman. Nah, ini juga sayur Bapak Ibu, ini juga harganya enggak mahal sih. Satu ikat ya cuma 500.000 rupiah begitu. Tapi minta maaf. Lalapan ini ya? Lalapan. Bisa dijual ke sambal? Betul. Ya sudah, oke. Itu bisa ke sambal, oke? Bisa dijual enggak kalau ini? Enggak, jual semurah mungkin. Yang untuk kangkung kalau apa yang untuk sambal di sana terong bulat. Terus habis gitu nanti kan butuh juga kemangi. Nah, kita begini. Jadi di dalam penghasilan harian Bapak Ibu, saya minta tolong jangan cuma kangkung bayam saja. Boleh beraneka ragam. Sesuai yang dibutuhkan oleh pasar. Kalau seandainya naik level, bukan hanya sayuran, sekarang kita ngomong kesehatan. Jadi kalau ada orang sakit di daerah situ, biasanya kalau dataran rendah, itu penyakit paling tinggi adalah kolesterol, asam urat, hipertensi. Kenapa kok begitu? Karena hobinya makan yang asin-asin. Nah, kalau yang asin-asin butuh penetral. Penetralnya paling gampang apa? Tanamlah seledri. Yang kedua, tanamlah kenikir. Yang ketiga, tanamlah terong untuk pagernya. Nah, yang keempat, tanamlah mentimun. Untuk apa? Hipertensinya. Yang kelima, tanamlah kacang panjang untuk lalapannya. Loh, kan sudah keren. Jadi minta maaf, ketika kita tanam semua itu, goal kita cuma satu. Kita harus punya penghasilan, titik. Penghasilan ini, saya minta tolong. Kalau dapur masih butuh, ambil untuk dapur. Ketika ada kelebihannya, masukkan di ayam. Ayam pun minta maaf Mas, di dalam 1.005 ayamnya nanti bisa jadi 50. Tapi jangan mulai 50. Mulai 10 saja dulu. 10 ke 50 hanya butuh waktu maksimal mentok 1 tahun. 1 tahun itu bukan waktu yang lama. Jadi 1.005 jadinya kapan? 1 tahun. Bertahap, pelan-pelan. Ada rezeki buat kandang. Buat kandang ayam dulu. Terus habis itu isi ayamnya. Karena apa? Begitu punya ayam 10, saya minta tolong langsung buat kandang 10 ekor begini. Supaya apa? Ayamnya punya tempat untuk hidup. Jangan sampai sudah punya induk, tidak punya tempat. Bahaya. Kenapa bahaya? Ketika mereka kumpul dalam tempat yang padat, kepanasan, cucu-cucuan, luka, penyakit datang. Ketika penyakit datang, lah kalau satu, kalau mati semua. Nah, karena ada peraturan kan, penyakit dilarang masuk. Jadi begitu ada gitu harus dipisah supaya ada tempat. Jadi menabung kita Bapak Ibu, saya minta tolong. Ini sepele, tapi butuh betul-betul kejelian. Butuh kita berkomunikasi, butuh kita nol.
Betul kita ngosongkan diri. Supaya apa? Kita belajar dari sini. Coba bayangkan ya, percayalah nanti Bapak Ibu begini loh. Biarkan Gusti Allah yang mengarahkan Bapak Ibu. Alam ini akan mengarahkan Bapak Ibu apa yang harus dilakukan. Jadi nanti ketika kambing begitu, jangan dipaksa-paksakan beli kambing. Ketika sudah punya rezeki, punya 2, alhamdulillah. Begitu 2, pakai sistem tadi. 1 dijual jadi 2, 2 dijual jadi 4. Banyak orang komplain, loh Pak, kalau 1 jadi 2 gampang, 2 jadi 4 gampang. Tapi kalau sudah 100 jadi 200 sebenarnya gampang kalau kita mulai dari 0. Apa sih yang kita bangun selama 3 tahun di waktu itu? Yang pertama, Bapak Ibu kan tidak kenal belantik kambing semua kan? Belum pernah ke pasar kambing kan? Gara-gara pelihara kambing, jualan kambing, setiap 6 bulan sekali nongkrong di pasar kambing. Bangun hubungan, kenalan dengan pedagang kambing. Nanti supaya apa? Nanti 6 bulan sekali tolong kambing saya dibeli ya, ditukari yang kecil-kecil 2, seperti itu. Terus kalau sudah sampai level 3 tahun, punya 64, bagi hasilnya bagaimana? Begini, dari kambing 60, seandainya beranak 1, itu kan anaknya total 60 nih. Nah 60 ini Mas, ada yang jantan, ada yang betina. Yang jantan jual semuanya deh. Kasih ke orang. Supaya apa? Percayalah. Tahu kambing enggak Bapak Ibu? Kambing jantan tuh tukang bikin kesruh. Loh iya, kalau kambing ketemu kambing jantan isinya di dalam itu enggak makan, enggak tidur, gaduh. Betul atau tidak? Lah kalau gaduh enggak bisa besar. Lah mau makan diserutuk. Mau makan diserutuk, kapan besarnya? Karena itu yang jantan harus dikeluarkan. Loh Pak, yang jantan mahal, jangan mikir mahal dulu deh. Belajar dulu. Tugas kita kan beranak saja, jangan beranak. Membuat kambingnya beranak saja. Nah yang betina yang kita pelihara, pilih jantan 1, 2 untuk pejantan. 1, 2 untuk pejantan, begitu saja terus. Jadi minta maaf, kandangnya buat di tempat kita sendiri. Kandang, kambing tempat kita. Cari orang, siapa yang mau gaji 3 juta, gitu dulu. Saya tidak gaji, tapi kasih makan kambing saya tolong. Nanti kalau sudah besar dijual, begitu ceritanya. Saya minta maaf begini loh. Yang mental merusak bangsa kita, maaf, mental menjadi buruh. Bagaimana cara kita mendapatkan uang itu membuat candu bagi kita. Kalau sudah biasa terima uang, pasti. Terus kita menciptakan uang itu susahnya minta ampun, percayalah. Tetapi kalau sudah bisa mencari uang, habis itu tahu dengan mudah dan itu akan dengan gampang kita mencari uang. Karena itu saya minta tolong, bukan gaji. Saya betul-betul minta tolong untuk mengajari orang jadi entrepreneur, untuk jadi pebisnis, ajari mereka dengan bagi hasil. Pertanian kami ke depan akan kita sebut dengan pertanian syariah. Karena konsepnya adalah bagi hasil. Bukan kita memperalat orang, tetapi kita memajukan orang. Memanusiakan manusia. Karena apa Bapak Ibu? Seorang pemimpin yang baik akan melahirkan pemimpin. Betul ya? Seorang pebisnis yang baik akan menghasilkan bisnismen. Jangan punya pikiran, loh kalau nanti dia pinter, nanti dia lebih hebat dari saya. Jangan, itu pikiran kerdil. Pikiran kita harus lebih luas. Kalau kita bisa ngajari orang, percayalah kita akan ditambahkan ilmu lebih besar. Kalau bisa ngajari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti kita sudah setiap bulan punya 7 kali. Dan itu akan percepatan yang luar biasa. Ingat baik-baik, minta tolong. Ini pesannya dalam materi ini. Kerjakan dari apa yang ada. Jangan pernah mengada-ada. Itu poin paling penting. Terus yang kedua, yang ada pertanggungjawabkan sedetail-detailnya. Terus yang ketiga, jangan pernah mengejar kekayaan. Karena kekayaan adalah fata morgana. Buat kekayaan itu yang datang kepada kita. Ingat baik-baik, hidup kita datangnya dari rezeki. Karena itu caranya kita harus diam. Kalau kita kejar fata morgananya tambah pergi atau tidak?
tambah jauh. Semakin dikejar tambah jauh. Yang susah satu, ngejar itu butuh biaya, ngejar itu butuh tenaga. Dari tenaga dipakai gitu, ketika ada bohongi di depan mau dikejar, bohong, kita kerjakan aja, nyangkul aja di dalam. Ukrek kita kerjakan yang ada. Serius kita kerjakan yang ada. Maka terpaksa dia akan datang sendiri. Dia bilang, ini tak goda kok enggak datang-datang, biar saya yang datang. Kan gitu kan enak kan. Terus kita nanti dengan bangganya, Bapak Ibu akan berkata kepada banyak orang, saya tidak pernah kepingin jadi orang kaya. Kalau hari ini saya kaya, cuman terpaksa saja saya jadi kaya. Percayalah, slogan itu membuat orang kepingin datang dan belajar. Betul atau tidak? Dunia mengajari cari uang. Buat orang-orang obat Bapak Ibu, biar ngejar Gusti Allah, rezekinya yang datang. Itu loh bahasanya.